iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah beri bantuan mereka dengan pasukan malaikat 1000. Bahkan di ayat yang lain nanti Allah sebutkan ditambah lagi dengan 3000 malaikat. Ya, 5000 malaikat. Mereka malaikat itu berperang bersama-sama mereka. Ta'ala. Terlihat oleh kaum kafir itu jumlah orang Islam ini banyak. Ya, itulah yang membuat mereka gentar. Padahal jumlah hitungan manusianya dikit. Kaum muslimin yang berperang itu tak perlu terlihat dengan malaikat tadi, kira-kira seperti itu Ta'ala ya. Nah, tapi orang kafir yang melihat itu, pakaian mereka putih-putih dan lain sebagainya. Jadi mereka berperang akhirnya kalahlah orang-orang yang kafir tadi. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ta'ala, insya Allah sekali lagi kalau kita ikuti apa yang itu terjadi pada saat itu ya, melakukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu, mereka keluar dengan keimanan walaupun hati mereka takut ya, namanya manusiawi ya. Kita keluar nak begawe misalnya, kita anggaplah begawe ini bagian dari jihad kita insya Allah ya. Untuk memberi nafkah keluarga itu bagian dari fisabilillah juga. Kita keluar mungkin tempat begawe jauh ya, untuk anak-anak kita, mungkin untuk orang suami pasangan kita yang begawainya keluar misalnya, atau seperti yang dusun darat situ yang naruh kebun, ada mereka keluar subuh-subuh. Aku yakin dalam hati mereka ada juga rasa takut. Dah baca gelap, masih gelap kan? Nak ke hutan. Nah, itu pasti khawatir mungkin di jalan kalau ada yang ngadang, mungkin juga kalau ada ular, ada binatang buas lainnya di dalam itu tadi itu. Yang jelas banyak nyamuk, ya. Tapi mereka lah baca mengakalinya itu dengan mengantungkan nanti nyamuk di belakang, ya. Nah, seperti itu. Mereka tapi karena demi untuk mendapatkan rizki yang halal tadi tetap keluar. Keluar pasti ya, untuk orang beriman pasti mereka sambil berkereta, bermotor, dalam hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah perlindungan dan sebagainya. Nah, Ta'ala, jadi ingat Allah sambil berdiri ya, sambil duduk. Dalam surah Al-Mu'minun juga Allah jelaskan. Ini di ayat kedua juga Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila ayat-ayat dibacakan kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah, kepada Tuhan mereka bertawakal. Lalu kemudian mereka menjaga solat, orang-orang yang melaksanakan solat, lalu berinfak dengan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, itulah orang-orang beriman. Ciri orang-orang yang beriman itu, Ta'ala. Jadi dia berzikir kepada Allah dengan lisannya, atau ketika mendengar zikir dilantunkan oleh lisan orang lain, bergetar hati. Ya, artinya zikir itu sampai ke hati, bukan cukup di mulut baik. Jadi kita berzikir sampai ke hati. Mana cara nyampaikan hati itu? Ya minimal kita tahu maknanya, artinya. Misalnya kita nyebut Allahu Akbar, di dalam hati kita paham bahwa kita nyebut Allah itu maha besar. Jadi hati kita sampai bergetar, sampai ada rasa yang begitu mendalam dalam hati kita tadi. Ini yang kemudian menyebabkan kita tenang. Tadi kan Allah sebutkan, maka kami berikan mereka ketenangan, ya, dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Jadi bantuan Allah itu membuat mereka menjadi tenang. Nah, Ta'ala, kita pun juga bisa mempraktekkan yang Allah terangkan kita tadi. Ketika kita keluar mencari nafkah, begawe dan lain sebagainya, menaikkan tugas kita, maka keluarlah dengan iman, berzikir terus dengan lisan dan sampaikan ke hati kita, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan kita bantuan, kemenangan, ya. Dapatlah kita rizki. Habis nako dikumpulkan berapa hari, tiap hari gitu ya. Atau kamu misalnya dari nutus emas misalnya, buat perhiasan, sampailah kemudian kita jual barang yang kita gawekan tadi, terimalah kita duit. Nah, ini itu barakah Allah Subhanahu wa taala. Barakah Allah. Jadi ada yang belinya barang buatan kita tadi. Atau kalau orang dusun darat itu istilah itu jual getah gitu ya. Dapat sekian ratus, sekian juta rupiah, itu diberikan Allah SWT kepada kita atas jeripaya kita. Nah, Ta'ala, tapi tidak cukup di situ. Di pelajaran Eko tadi, setelah kita mendapatkan
kebaikan, rizki Allah yang kita cita-citakan tadi, yang kita kejar itu tadi, kita terima duit, misalnya berapa ratus ribu atau berapa juta be yang kita pegang setelah usaha kita, atau kalau aku gajian ya, tiap bulan gajian. Maka kata Allah, ya rizki ini gunakan sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan dan juga yang ditetapkan oleh Rasul. Ayat yang pertama tadi ya, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang, tentang rizki yang mereka dapatkan setelah perjuangan keras yang mereka lakukan. Nah, apa itu ya? Jadi setelah begawe dapat gaji. Nah, mereka bertanya, mana cara menggunakan gaji ini? Kita anggaplah gaji, harta rampasan perang tadi kan. Dari berperang mati-matian, lalu ada yang selamat, berserakan banyak harta, lalu boleh diambil. Nah, mana cara maginya itu? Nah, Allah SWT berfirman, Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah Muhammad, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul. Rizki ini, rizki yang kita terima ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya Allah sesungguhnya itu. Yang Allah berikan kepada kita sebagai balasan kebaikan yang kita lakukan. Maka karena ini bukan milik kita yang sebenarnya, milik adalah milik Allah, maka gunakanlah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kita sudah dapat duit, jangan pernah kita membelanjakannya dengan sesuatu yang Allah tidak sukai. Karena sesungguhnya jerih payah kita tadi, harta yang kita kumpulkan ini, betul lah itu memang hasil keringat kita, usaha kita. Tetapi sesungguhnya kulil anfalu lillahi war rasul. Sesungguhnya harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah harta ini dengan dalam jalan takwa. Jadi artinya kalau dapat duit, yang bagus itu adalah kita bersyukur, kita sisihkan sebagian. Tadi ayatnya kan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi infakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah. Berikan. Kalau hasil bumi habis dari panen itu 5% atau 10% kita zakatkan. Ya, bukan dalam bersihnya bukan ya, tapi masih kotor. Ya, jadi kita belum dikurangi modal itu ya. Nah, itu zakat hasil bumi itu namanya ya. Misalnya kita bertanaman tadi, kemudian panen, lalu kemudian masuk nisabnya, masuk ukurannya, keluarkan 5% atau 10%.